kita jangan lagi menstigma orang yang punya pemikiran bunuh diri. Seringkali kita pikir bahwa orang punya pemikiran bunuh diri, orangnya lemah, orangnya kurang doa, orangnya kurang iman, atau orangnya itu secara moral itu kurang. We're back at Podcast Kacamata Mike. Dan saat ini gue udah sama satu sahabat yang sangat luar biasa. Kenal secara personal beberapa waktu lalu di IG Live. Tapi sekarang ngomongin banyak hal soal mental health. Sekarang bersama Presiden Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia, Dr. Sanderson Oni. Wah, San, Halo semuanya. thank you ya for saying that yes to this project gitu. Ya pastinya waktunya sibuk, udah pasti ya ngurusin mental health. Tapi langsung aja, apa sih kenapa sekarang ini ya kalau dirasa ya di tahun 2022 ini orang suka banget ngomongin mental health. Seberapa penting dan apa yang suka salah persepsi di benak orang-orang? Iya, jadi sebenarnya peningkatan pembicaraan dan awareness tentang kesehatan jiwa itu ada dua faktor. Yang pertama adalah memang itu sudah lebih biasa dibicarakan. Jadi nggak sestigma dulu kita bicara tentang kesehatan jiwa. Soalnya dulu kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa itu lebih dipikir apa nih buat-buat. Tapi sekarang karena ada kemajuan dari secara penelitian medis, kita tahu bahwa ini bukan cuma dibuat-buat, ini memang kondisi medis. Tapi ada alasan yang kedua. Dan ini penelitian yang baru saja dipublish. Yaitu banyak orang lebih bicara tentang mental health, terutama depresi, karena memang angka depresi meningkat. Nah, pasti orang tanya dong, itu mah karena orang udah lebih sadar, lebih gampang deteksi, makanya lebih banyak ada pembicaraan depresi kan, makanya meningkat gara-gara itu. Tapi kenyataannya enggak. Ada penelitian baru menunjukkan bahwa intensitas, durasi, maupun keparahan dari depresi yang kita lihat, terutama dalam anak-anak muda, itu meningkat. Jadi awareness yang meningkat, karena problemnya juga meningkat sebenarnya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa mungkin kurang digembleng kali ini mental dari anak-anak muda ini. Mungkin mereka nggak bisa menjawab, beda sama pola asuh yang lalu dan lain sebagainya. Menurut dirimu benar nggak? Nah, menurut saya resiliensi adalah satu hal yang sangat penting. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahwa kita perlu ada sisi ketabahan, ada masa-masa di mana kita perlu move forward, ada masa-masa di mana kita tidak boleh terbawa emosi. Tetapi, nah ini akan cukup menarik. Tahu nggak kok? Angka bunuh diri tertinggi itu di kalangan usia mana? Bisa tebak nggak? Mudah dong. Enggak. Paling tinggi sebenarnya di lansia. Generasi yang kita pikir paling resilient, sekali ya. paling tabah, yang sering merasa bahwa anak-anak zaman sekarang itu lemah. Kenyataannya kesehatan jiwa ini selalu ada. Banyak orang dari generasi sebelumnya karena stigma, karena mungkin takut merasa lemah, semuanya ditekan, gak berani terbuka, dan keluarnya mereka harus bilang iya, ini kita harus lebih kuat, harus lebih tabah, meskipun mereka sendiri mengalami gangguan dan masalah kesehatan jiwa. Wow, plot twist banget ya. Ternyata mereka yang sosok tegar dan tabah itu ternyata mereka justru angkanya lebih tinggi gitu. Betul sekali, iya. Angka untuk bunuh diri. Nah, biasanya faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan seseorang berpikiran sempit atau memilih jalan pintas? Nah, sebenarnya sampai hari ini susah sekali untuk kita prediksi apakah seseorang akan melakukan upaya bunuh diri. Susah banget, kita secara internasional udah berkumpul dan kemampuan kita untuk prediksi apakah orang ini bakal bunuh diri atau enggak. We never know. We don't know. And it hasn't improved, belum membaik dalam 60 tahun terakhir. Tetapi ada beberapa faktor. Contohnya gangguan kesehatan jiwa. Di mana seseorang yang depresi itu kemungkinan punya kecenderungan bunuh diri. Orang yang mengalami stres yang berat, orang yang kena masalah finansial, contohnya masalah keluarga, major life stressors, itu bisa jadi pemicu. Nah, tetapi ada faktor lainnya di mana orang tersebut sering merasa lonely. Karena support system adalah salah satu protective faktor pelindung yang baik supaya orang tidak melakukan upaya bunuh diri. Orang tersebut seringkali merasa hopeless, tidak ada harapan, gak ada jalan keluar lagi. Dan yang terakhir, yang orang sering lupa adalah akses ke metode. Karena bisa aja nih,
Orang padahal biasa-biasa aja mengalami satu hal yang sulit, pasti di depan mata ada satu hal yang mereka bisa pakai, bisa langsung Memicu gitu, men-trigger. Jadi ini multifaktoral, susah sekali untuk kita prediksi. Tapi itu beberapa faktor yang sering kita temui. Kalau dilihat sekarang ini ya guys, mukanya Sandi ini senyum terus ya. Terus jabatan Presiden Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Indonesia. Berarti kamu nggak pernah stres ya? Wah, Plot twist. Nah, aku boleh cerita sedikit gak kok? Ya, boleh dong. Sebenarnya salah satu alasan mengapa saya begitu tertarik dalam bidang pencegahan bunuh diri maupun kesehatan jiwa, itu karena saya pun adalah penyintas bunuh diri dan depresi. Oh, oke. Di mana saya sudah didiagnose dengan namanya Major Depressive Disorder sama psikolog. Udah 2 episode saya mengalami itu. Yang terakhir itu sekitar 5-7 tahun yang lalu, itu selama setahun saya nggak mau keluar rumah kok. Benar-benar nggak mau ketemu siapa-siapa, ngerasa diri, bahkan kalau saya bisa bilang, saya kesal dan merasa jijik dengan diri sendiri. Kamu kok gini sih Sandy, kamu seharusnya lebih kuat. Toh kamu lagi belajar jadi psikolog, kok kamu yang malah stres gitu. Tapi itu adalah bukti nyata bahwa tidak ada satu orang yang luput, invincible dari masalah kesehatan jiwa. Saya pun harus ketemu psikolog, saya pun sempat terlintas pikiran bunuh diri, dan bukan cuma saya. Papa saya itu mengalami namanya panic attack. Nggak tahu nih, atau yang nonton pernah lihat orang panic attack, tapi itu bisa sampai gemetaran, sampai nangis. Karena rasanya kayak jantungan, sampai harus dibawa ke UGD. Dan saya baru ketahui bahwa ternyata kakek saya juga mengalami depresi dan anxiety juga kok. Ya ada faktor genetik itu? Nah iya, jadi itu ada faktor genetik, juga ada faktor pola asuh. Oh pola asuh, ya. Jadi itu 2 faktor itu yang kemungkinan kita juga mesti lihat juga ya, kurang lebih apa yang terjadi sama keluarga kita dan ini ya. Betul sekali, karena kalau misalnya kita lihat orang tua kita, cara pola pikir mereka itu gampang anxious, gampang cemas, gampang dikit-dikit stres, maka kita juga bertumbuhnya dalam kondisi yang gampang stres. Karena rumah kita penuh dengan anxiety, penuh dengan stres, kita pun juga bisa mendevelop pola pikir seperti itu kok. Tinggal di copy begitu ya. Itu paling mudah kan buat anak-anak mengcopy dari orang tuanya. Iya, banyak sekali yang kita tiru dan kita pelajari dari kondisi dan situasi rumah tangga saat kita masih Menurut kamu di Indonesia sendiri orang udah aware soal mental health ini udah cukup tinggi atau belum? Nah, ini pertanyaan sangat menarik nih. Ini menarik banget nih. Karena banyak orang itu masih merasa Indonesia belum ada pembicaraan mental health. Banyak banget, saya lihat orang di Instagram yang mungkin followernya berapa ratus ribu, mereka selalu bilang, apa Indonesia nggak pernah bicarain depresi, Indonesia nggak pernah bicarain anxiety, Indonesia nggak ada pembicaraan kesehatan jiwa. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Bahkan di tahun 1960-an sampai tahun 1970-an, kebijakan nasional Indonesia tentang disabilitas dan kesehatan jiwa masih tetap salah satu yang paling bagus di seluruh dunia. Bahkan di tahun 60-an, Indonesia punya infrastruktur rumah sakit jiwanya dan dorongan untuk psikiatrinya itu salah satu yang paling bagus di Asia Tenggara. Tetapi tentunya dengan berjalannya waktu itu cukup drop gitu. Dan memang ada saatnya di mana awareness-nya sedikit sekali tentang kesehatan jiwa. Tetapi penelitian baru menunjukkan kita sudah tidak lagi di era yang itu. Di mana sekarang bukannya kita nggak ada awareness tentang kesehatan jiwa, melainkan pihak yang aware itu tidak ada network. Jadi misalnya gini nih, saya bisa dalam ruangan isinya 10 orang nih. Saya ngerasa kok saya satu-satunya orang yang tahu tentang kesehatan jiwa, kok yang lain nggak pernah omong, kok yang lain nggak pernah raise. Orang di sebelah saya juga ngerasa sama, kok saya doang yang bicara tentang kesehatan jiwa. Jadi sebenarnya kita sudah aware sebagai satu negara. Tapi tidak connected, tidak komunikasi, tidak ada collaboration. Jadi kita jangan lagi pikir Indonesia nggak aware. Indonesia sudah aware, sudah diliput dengan semua media besar, sudah kebijakan pemerintahan. Cuman we have to work together. Kita harus bekerja sama untuk menangani masalah ini. Menarik. Nah, balik lagi ke Indonesia sendiri. Udah ada data-data temuan nggak tentang mental health dan angka-angka misalnya kematian akibat bunuh diri gitu? Yes, absolutely. Jadi kita baru melakukan satu analisis. Untuk pertama kalinya kita punya data kematian bunuh diri per provinsi. Jadi bukan cuma secara nasional, tapi juga per provinsi.
Jadi angka bunuh diri di Indonesia, rate-nya itu saat ini yang kita temuin 1/100.000 orang. Oke. 1/100.000 orang. Oke. Ada tetapinya. Di setiap negara ada namanya underreporting of suicide. Bunuh diri yang tidak dilaporkan, diketahui, ya. yang kita nggak tahu kan. Nah, itu contohnya. Kalau satu negara underreportingnya 50%, maka angka sebenarnya itu 150% dari angka yang terlapor. Oke. Jadi selisihnya 50% Ya. kan. Nah, ada beberapa negara kayak Jepang, ada beberapa area kayak Skandinavia, mereka itu 0. Jadi setiap kejadian bunuh diri itu dilaporkan. India contohnya, antara 30-50%. Kok bisa tebak nggak? Underreporting di Indonesia itu berapa persen? 30? 300. Hah? 300% dan itu minimal. Jadi berarti jumlah bunuh diri yang terlapor direkam oleh polisi itu maksimal hanya 20% dari angka sesungguhnya. Wow. Dan itu adalah angka underreporting saat ini terbesar di dunia menurut literatur psikologis. Terus apa yang mesti kita lakukan nih? Nah, lots of things. Ada banyak. Menarik nafas, mencoba mencerna semua apa yang mesti kita lakukan. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Tapi sebagai orang awam, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita jangan lagi menstigma orang yang punya pemikiran bunuh diri. Seringkali kita pikir bahwa orang punya pemikiran bunuh diri, orangnya lemah, orangnya kurang doa, orangnya kurang iman, atau orangnya itu secara moral itu kurang. Tapi pada kenyataannya, ini juga seringkali permasalahan medis dan biologis. Oleh karena itu kita tidak bisa menangani masalah ini hanya dari segi agama. Meskipun agama itu penting menurut saya. Nah, jadi kita harus introspeksi sadar sendiri, apakah saya mendiskriminasi atau stigma terhadap orang yang punya masalah kesehatan jiwa atau punya kecenderungan bunuh diri. Kita juga, tapi selain itu intensi yang baik itu kan nggak cukup sebenarnya. Bisa aja kita intensinya baik, kita pengen membantu orangnya. Mana ada sih orang tua yang nggak sayang anaknya? Ya. Tapi seringkali kata-kata yang kita lontarkan dengan niat yang baik itu malah lebih menyakitkan dan tidak membantu dalam kondisi itu. Jadi selain kita harus introspeksi tentang stigma, kita harus mengedukasi diri sendiri bagaimana kita bisa menangani masalah seperti itu yang kita namakan mental health first aid atau psychological first aid. Karena ini another surprising statistic nih. Untuk menangani Indonesia yang sebesar ini, negara keempat terbesar di dunia, penduduknya lebih dari 270 juta penduduk. Betul. Kita psikolog dan psikiater kurang dari 5.000 untuk menangani penduduk sebesar itu. Jadi kalau kita mau keluarga kita sehat, kita semua harus ambil bagian. Kita harus ambil bagian, kita harus ambil tanggung jawab untuk membantu diri sendiri dan orang di sekitar kita. Oke. Dan menurut aku selain kita harus dari keluarga juga ikut turut ambil bagian, bagaimana kita mendeteksi diri kita atau anggota keluarga kita kalau dia mungkin lagi burnout, lalu dari burnout menuju ke depresi, stres dulu, stres ke depresi dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengenali langkah-langkah itu supaya kita sebagai satu keluarga bisa aware dan saling support gitu. Iya. Jadi step pertama adalah kita harus mengenali tanda-tandanya kan seperti kau bilang. Nah, sebenarnya ada beberapa tanda-tanda. Kalau misalnya orang burnout, orang itu depresi, seringkali itu menyendiri, gak mau ketemu siapa-siapa, merasa lelah secara emosional dan fisik. Mereka selalu bilang, aduh aku capek banget gitu. Kalau misalnya orang yang cemas, itu kelihatan bahwa dikit-dikit dia stres gitu. Kalau misalnya orang yang punya... lumayan introspeksi diri. Saya juga kok. Oke, baik. Terus lanjut. Nah, kalau orang yang kecenderungan bunuh diri, mereka bisa aja sering ngobrolnya tentang kematian. Mereka sering mungkin searching tentang hal-hal di Google tentang hal tentang kematian. Posting bahkan di Instagram atau sosmed tentang hal-hal berkaitan yang berbau tentang kematian gitu. Nah, kalau itu udah terjadi, apa yang kita lakukan? Ya kita bertanya, hey, are you okay? Aku di sini kok kamu mau dengar. Susahnya dengan mengenali tanda-tanda seperti ini adalah kita sebagai orang Indonesia pintar sekali pura-pura bahwa we're fine. Yes.
Iya kan? Yes. Kita dibesarkan dalam satu budaya di mana gampang sekali kita pura-pura oke, kita pura-pura merasa nggak ada problem sama sekali. Ya. Makanya jangan takut untuk kita saling bertanya. Mm. Nah, menurut saya ini paling penting nih. Biasanya keluarga, mereka udah sampai tahap itu. Mereka melihat orang stres, mereka bisa bertanya, tapi yang ketiga mereka miss. Bagaimana responi dengan baik. Karena yang sering kita lihat nih, ini salah satu problem terbesar menurut saya. Orang lagi sharing, kita potong. Simple kan? Gak usah punya ijazah psikologi untuk bisa tahu ini kan simple. Kalau orang lagi cerita, ya mau kita dengerin. Kita jangan potong, kita jangan nasehatin. Terus apalagi diomelin ya. Diomelin. Kenapa kamu punya pikiran kayak gitu? Iya, Gitu kan? gak boleh kamu seperti itu. Iya. Langsung diceramahi bukan didengarkan ya. Iya. Jadi menurut saya ini salah satu jurus andalan saya nih. Kalau ada orang sharing ke saya jawabnya seperti ini. Terima kasih lo udah mau sharing. Kamu mau saya dengar? Apakah kamu mau mendengar nasihat saya? Atau kamu mau saya intervensi? Jadi kita jangan main kasih nasihat, kita jangan potong, kita tanya, what do you need? Apa yang kamu perlukan dari saya? Bagian saya hadir, bagian saya itu dengerin, I'm here and I care for you. Kalau semua orang di Indonesia aja bisa lakukan itu aja, simple. Yang perlu ketemu psikolog, jumlah orang yang perlu sampai ketemu psikolog menurut saya akan menurun secara drastis. Wow, nice one. Nah, aku pengen tahu, ini kan kita udah sampai ke akhir tahun 2022 gitu ya. Yep. Di saat ini kan semua orang punya banyak permasalahan yang mungkin sebagai orang Indonesia kita semua tutup-tutupin ya. Dengan poker face, kita I'm okay, we're fine, segala macam. Sampai tahap mana orang tuh bisa merasa, cukup kan setiap mental orang kan beda-beda ya. Ada yang mentalnya kuat banget, ada yang rapuh tapi ditunjukkan seakan-akan kuat gitu. Nah, sejauh apa kita bisa mengenali, karena suka nggak suka kan permasalahan ini terus datang. Ada yang mengangkat bahwa resesi global 2023. Semua kan membuat kalut dan serba tidak pasti gitu. Ya. Jadi gimana tuh cara kita melihatnya, Dr. Sandi Onic? Nah, terutama di masa akhir tahun ini kan banyak kita introspeksi diri, kita refleksi tentang tahun kemarin ini. Dan jujur aja ya, ini bagi saya it's been a tough year. Dan saya rasa bukan cuma saya doang, kayaknya tahun semua ini orang deh ya. cukup berat bagi semua orang. Kita baru keluar pandemi, ini tahun yang cukup stressful gitu. Menurut saya salah satu hal yang paling kita perlukan, terutama untuk menghadapi tahun yang ke depan gitu, yang entah apa yang akan terjadi di tahun depan, itu setiap daripada kita perlu yang namanya inner circle. Setiap daripada kita butuh teman, bukan cuma teman makan bakmi bareng, main badminton, tapi kita butuh teman yang kita bisa terbuka, kita bisa sharing. Can I tell you a secret kok? Pekerjaan saya, di salah satu pekerjaan saya harus menonton video orang bunuh diri. Dan itu saya bisa akui itu nggak gampang, itu cukup berat. Iya. Bahkan bukan cuma 1 atau 2, tahun ini saja saya harus menonton lebih dari 118 video orang bunuh diri dan saya analisa satu-satu. Itu pekerjaan kamu ya, riset ya? Iya, itu pekerjaan saya, penelitian agar kita bisa mencegah dan membantu orang dalam kondisi seperti itu. Saya hampir setiap minggu pasti ke rumah teman saya. Dia bukan psikolog, justru dia aerospace engineer, dia kerjanya pesawat gitu. Iya. Dan kita kerjanya ngapain? Kita suka bakar sate. Kita bakar sate dan kita saling curhat. Aku bisa cerita, aku lagi capek banget nih. Aku lagi down banget nih. Aku nggak tahu nih kerjaan aku bisa bertahan atau enggak nih. Dan dia bukannya ceramain aku, dia bukannya coba, enggak Sandy kamu nggak boleh seperti itu. Dia dengerin dan kadang-kadang dia ikut ngomel juga. Dia bilang, iya nih Sandy, aku juga lagi gini, tapi ada kedekatan. Ya tadi inner circle itu ya. Inner circle setiap daripada kita, terutama untuk menghadapi masalah yang masa depan yang nggak tentu. Apa yang kita perlukan untuk kita supaya kita stabil? Kita butuh inner circle, kita butuh suatu komunitas di mana kita bisa otentik dan apa adanya. Wow. Oke, sangat-sangat ibaratnya heavy tapi bermakna ya. Semoga yang dengerin juga dapat sesuatu. Tapi kita mau santai dulu. Ada satu
hal yang unik yang selalu ada di podcast Kacamata Mike. Namanya tebak receh. Waduh. Waduh, udah sesuatu yang berat, bermakna, tapi diakhiri dengan tebak receh gak apa-apa ya. Jadi hidup ini jangan terlalu berat ya. Iya, Ada sukacita gitu ya. Iya. Ya kan? Malam Natal ini, malam Natal. Oke, aku mau bacakan dulu ya. Ini dibuat bukan aku ya, bukan aku. Hidup ini dari produser yang sangat berat mungkin hatinya, tapi dia perlu sukacita. Oke, baik. San, kita recehan dulu ya. Selain uang, kebahagiaan, dan ketenangan, barang apa yang sering dicari-cari orang? Cinta? Oh, ternyata. Bukan itu jawabannya, tapi baru tahu ya. Ini isi hatinya Dr. Sandi ya. Bukan. Apalagi selain uang, cinta, kebahagiaan, ketenangan, apa barang yang sering dicari orang? Apa ya? Waduh, aku paling gak jago nih kok ginian. Lagian cinta tuh kan barang. Oh iya benar dong. Saya ingin minta maaf kepada istri saya yang mungkin sedang menonton pada hari Kamu ini. nganggap istri kamu barang? Waduh, iya itu edit ya. Nah, apa ya? Mungkin kunci rumah kali, Mendekati. kunci mobil. Mendekati. Aduh. Ya, totalnya semuanya adalah kategorinya. Jawabannya barang hilang. Maafkan kerecehannya. Ya enggak, yang hakiki ini. Ini dipersembahkan oleh produser di podcast Kacamata Mike. Saya mau ketemu psikolog. Iya. Itu stres yang berat. Mungkin tidak bisa menjawab kerecehan ini gitu ya. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak boleh nangis atau tidak boleh bersedih kalau misalnya anggota keluarga mereka itu meninggal. Tapi kenyataannya kita bersedih, kita meraung-raung, kita grieving. Itu satu hal yang sangat-sangat sehat.